Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI. Belajar online gak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini materinya kita akan mereview materi yang kemarin ya. Hari ini kegiatan kita mereview materi yang kemarin kita udah pelajari. Siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya masing-masing ya. Sudah siap semuanya? Ya, langsung kita mulai ya. Yang videonya masih dimatiin, ayo nyalain dulu videonya, Ibu mau lihat biar sambil di absen. Rangga, Nurjazuli, Rifki Zirdan pakai seragam gak Rifki? Rifki Zirdan, Ilham, ya. Sarah pakai. Ya, Sarah pakai. Kerudungnya yang bener Sarah. Gak ada tentunya Bu. Ruli, Ahmad Zulfikar, Furkon, Eka, Akbar Rizal, kelas berapa? Ini Ibu sambil absen ya. Afrizal. 9B. Udah ya, selama Google Meet videonya dinyalain, suaranya dimatiin dulu. Jadi kalau ada yang mau tanya, tanyanya lewat chat ya. Udah siap ya semuanya ya? Ya. Jadi sebelumnya Ibu mau jelasin dulu, kalau kita kan sebentar lagi mau PTS, penilaian tengah semester. Ya, jadi PTS itu nanti tanggal 28, jadwalnya juga udah di-share kan di grup. Nah, tanggal 28 itu nanti PTS. Nah, materi kita itu dalam satu semester ada 4 bab. Jadi kalau dibagi 2, setengah-setengah, itu 2 bab sebelum PTS, 2 bab lagi setelah PTS. Di bab 1 kita udah belajar teks, laporan, percobaan. Materinya juga sudah selesai. Tugas-tugasnya juga sudah masuk walaupun belum semuanya mengerjakan. Kemudian di bab kedua itu ada teks pidato persuasif. Materinya juga sudah selesai, tugasnya juga sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Nah, untuk menghadapi nanti PTS,
Ini Ibu mau mereview dulu materinya. Karena kan kita udah selesai membahas 2 bab ya. Jadi review lagi nih ke belakang. Kira-kira kalian masih ingat nggak materi 2 bab yang sebelumnya itu? Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya atau misalnya nanti mau jawab, boleh lewat chat. Nah, itu yang pertama. Kita balik lagi ke teks laporan percobaan. Ya, ada yang masih ingat nggak apa sih teks laporan percobaan itu? Ya, jadi teks laporan percobaan itu teks yang melaporkan hasil sebuah percobaan. Ya, jadi kemarin kita udah belajar kalau teks laporan percobaan itu teks yang melaporkan hasil percobaan. Jadi kalian melakukan sebuah percobaan, kemudian dilaporkan. Nah, dilaporkan menggunakan teks yang tadi, teks laporan percobaan itu. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada orang lain. Ya, jadi saat kalian mau melakukan percobaan itu kan ada tujuannya tuh. Sama kayak tujuannya teks laporan percobaan. Jadi kalau kalian melakukan percobaan, apakah misalnya bakso ada boraksnya nggak ya? Terus kalian bikin percobaan nih. Terus ternyata ada boraksnya. Kan nggak mungkin kalian simpen sendiri informasinya. Pasti kalian bagikan ke orang lain. Agar apa? Agar orang lain tidak makan bakso yang ada boraksnya. Ya, itu tadi yang videonya dimatiin, coba nyalain dulu ya. Biar yang ganteng, yang cantik pada kelihatan. Ya, itu jadi kalian kalau misalnya habis melakukan percobaan, kemudian hasilnya itu kalian tulis aja dalam sebuah teks. Nah, namanya itu teks laporan percobaan, sehingga orang bisa mendapatkan informasi yang telah kalian cari tadi. Jadi kan kalian itu sama dengan mencari informasi. Ini kira-kira baksonya ada boraksnya nggak ya? Uji coba gitu. Nah, setelah diuji coba ternyata ada boraksnya, kalian harus memberikan informasi itu ke orang lain. Ciri-cirinya gimana misalnya bakso yang ada boraksnya? Nah, itu disampaikan melalui teks laporan percobaan tadi. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya PTS ada pertanyaan apa sih tujuan teks laporan percobaan, jadi kalian udah bisa jawab ya. Next. Nah, selanjutnya informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Ya, jadi di dalam teks laporan percobaan itu harus ada informasi yang terkandung, karena kan tujuannya tadi untuk menyampaikan informasi, ya kan? Isinya apa aja? Harus ada judulnya. Judulnya apa? Harus ada objeknya. Harus ada alat dan bahannya, karena kalian melakukan percobaan, harus ada alat dan bahannya. Kemudian nanti di akhir kalian berikan simpulan atas percobaan yang kalian lakukan. Kemudian harus ada pelaku percobaan. Ya, jadi kalau kalian melakukan percobaan, ya pelakunya siapa? Ya kalian yang melakukan percobaan. Yang ketiga, kenapa itu ya tadi tujuan percobaan. Kenapa kalian melakukan percobaan? Oh, saya mau menguji nih, apakah di bakso ini ada boraksnya atau enggak gitu. Tujuannya kan itu. Nah, kemudian kapan waktu percobaan harus ada di dalam teks laporan percobaannya. Setelah itu di mana tempat percobaan? Sebenarnya tempat percobaan itu bisa di mana aja sih. Kalau misalnya kalau di sekolah, biasanya kalau di sekolah sama Bu Betty atau Bu Nurul kan di lab ya, di lab IPA. Tapi kalau mungkin kondisinya kayak gini di rumah juga nggak apa-apa, tapi menggunakan alat dan bahan yang sesuai gitu. Biasanya kan kalian sama Bu Betty pernah ya tes karbohidrat misalnya gitu. Nah, itu alat dan bahannya kan dari lab. Nah, nanti setelah itu kalian laporkan, laporan yang kalian kasih ke Bu Betty itu namanya teks laporan percobaan. Tuh.
Terus bagaimana itu langkah-langkahnya. Jadi kalau melakukan percobaan itu kan ada step by stepnya. Jadi misalnya dikasih cairan apa, nanti sehingga menimbulkan reaksinya apa gitu. Nah itu ada langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya nggak sesuai atau nggak berurutan atau tidak sistematis, maka hasil percobaannya bisa jadi nanti gagal gitu. Ya sampai sini paham? Yang mau tanya boleh lewat chat. Siti Nurhaliza, Rangga, Sarah, videonya jangan dimatiin. Ya, next. Nah, selanjutnya ini ada sistematika teks laporan percobaan. Jadi kalau yang namanya sistematika, waktu itu kita udah pernah belajar. Kalau sistematika itu berarti urutan susunan teks laporan percobaan, atau mungkin bisa disebut juga unsur. Nah, unsurnya itu apa aja sih yang harus ada di dalam teks laporan percobaan? Ya, yang pertama itu ada judul. Jadi kalau misalnya kalian bikin teks laporan percobaan, yang pertama banget itu harus ada judulnya. Ya, itu yang paling awal, judulnya dulu. Terus yang kedua ada objeknya. Objeknya apa? Misalnya bakso. Kalau bakso ya tulis bakso. Kalau saus, misalnya kalian mau menguji saus apakah ada zat pewarnanya atau zat berbahayanya atau tidak. Nah, itu ada objeknya, itu yang disebut objek. Kemudian yang ketiga ada pelaku percobaan. Pelaku percobaan itu biasanya orang yang menuliskan teks laporan percobaannya atau kalian sendiri kalau kalian melakukan kalau kalian membuat teks laporan percobaan, nah otomatis yang melakukan itu ya orang yang menulis itu. Kemudian selanjutnya tempat dan waktu percobaan. Ya, tadi udah Ibu jelasin. Yang kelima itu ada tujuannya, tadi juga Ibu jelasin. Yang keenam bahan dan alat. Yang ketujuh langkah-langkah. Yang kedelapan hasil laporan percobaan. Nah, hasilnya itu apa? Ternyata setelah diteliti menggunakan apa. Nah, ditemukan bakso ini di dalam bakso ini terdapat kandungan boraksnya misalnya. Nah, baru kalian simpulkan. Nah, di akhir kalian harus menuliskan daftar pustaka atau sumber-sumber, misalnya kayak kalian ngambil teorinya itu dari mana, dari buku apa. Nah, itu dituliskan di daftar pustaka. Gitu ya. Next. Nggak apa-apa, kamarnya gelap, nggak apa-apa, nyalain aja kameranya. Rangga Geonio Putra. Nggak ada lampunya, nggak apa-apa, nyalain aja Rangga. Suaranya putus-putus ya Wildan. Ya Bu, putus-putus. Ada sinyalnya nggak Wildan? Yang lain suaranya putus-putus nggak? Juwita, suara Ibu putus-putus nggak Juwita? Enggak Bu. Enggak, ya berarti. Nah Wildan mungkin itunya kali Wildan. Apa sinyalnya? Kalau enggak ketekannya gua itu. Ya. Tadi. Udah ya, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke struktur teks laporan percobaan. Ada Bu Dwi juga ya. Hai Bu Dwi. Ya, struktur teks laporan percobaan. Nah, itu struktur yang pertama ada umum atau klasifikasi pernyataan. Nah, yang kedua uraian. Kalau Ibu bilang sih ini hampir mirip sama teks di kelas 7 tuh kita belajar teks deskripsi.
Nah ini hampir mirip nih, ada kan waktu itu strukturnya ada deskripsi umum sama deskripsi bagian. Nah ini sama nih, struktur teks laporan percobaan itu ada bagian yang umum, ada bagian yang menjelaskan dari si pernyataan yang umum tadi gitu. Next. Next. Ya, ini contohnya ya. Nah, itu kalian bisa lihat contoh di pernyataan umum itu menjelaskan kelelawar secara umum. Nah, kemudian di bagian uraiannya, nah itu baru diuraikan, ada penampilannya si kelelawar, ada kebiasaan makannya bagaimana, ada kapasitasnya, ada perkembangbiakannya bagaimana. Jadi setelah dijelaskan bahwa kelelawar merupakan mamalia, bla bla bla, itu semuanya udah dijelasin, itu masih secara umum. Nah, di bagian uraiannya atau di pernyataan khususnya baru dijelasin bagaimana nih ciri penampilannya kelelawar, itu kan ada jenisnya, yang ini bagaimana, yang itu bagaimana, terus kebiasaan makannya bagaimana, perkembangbiakannya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya ibu bilang nih, Sarah cantik. Nah, kalau cantik kan masih secara umum kan? Contoh misalnya Sarah cantik. Kalau cantik itu kan cantik itu kan masih secara umum kan? Ya Sarah ya, cantik itu masih umum. Nah, cantik itu gimana? Misalnya hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, yang tadi mancung itu yang tadi yang tadi cantik itu masih pernyataan umum. Saat ibu mulai menyebutkan Sarah hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya bagus gitu. Nah, itu sudah pernyataan khususnya atau uraian dari si pernyataan yang umum tadi. Ya Sarah ya? Ya nggak apa-apa. Masa Syahril cantik kan nggak mungkin. Ya gitu ya. Jadi bagian umumnya itu ya tadi misalnya contohnya yang tadi yang gampangnya ya, contoh gampangnya misalnya Sarah cantik, berarti kan masih secara umum. Nah khususnya gimana? Ibu ngejelasin Sarah itu cantiknya gimana, hidungnya mancung, badannya tinggi, kulitnya putih, misalnya gitu. Jadi itu bagian-bagian dari si kata cantik tadi. Gitu ya. Next. Ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah belajar struktur si teks laporan percobaan, kita udah belajar unsurnya, udah belajar apa itu teks percobaan. Nah, kita masuk ke bab kedua. Bab kedua itu mengenai pidato persuasif, ya. Ada yang ingat gak apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif. Ya, yang gak ada suaranya, coba periksa sinyalnya ya. Ya, jadi pidato persuasif itu kenapa? Enggak, di sini sinyalnya kencang. Nah, iya benar Syahril, pidato yang bertujuan meyakinkan pendengar. Nah, kalau persuasif itu kan ajakan ya, mengajak, ya kan? Kalau kita ngajak orang, berarti kita harus meyakinkan orang itu biar mau diajak, ya enggak? Ya kan? Nah, pidato yang bertujuan meyakinkan pendengar atau pembaca nih Syahril nih ya, ditandain. Benar kata Syahril. Jadi kalau misalnya kalian ditanya nih pidato persuasif, nah itu pidato yang bertujuan untuk mengajak orang, karena kan persuasif itu kan ajakan ya, mengajak.
mengajak orang, mengajak pembaca. Jadi kalian harus meyakinkan orang biar dia mau ikut, biar mau diajak. Itu ya. Next. Nah, jenis pidato. Nah, jenisnya itu ada berapa? Ada 4 ya. Siapa yang masih ingat pidato manuskrip itu pidato yang gimana? Pidato manuskrip di chat Alzania. Pidato, iya ini kita lagi belajar pidato persuasif. Nah, pidato manuskrip ada yang masih ingat nggak pidato manuskrip? Pidato yang menggunakan naskah. Nah, iya benar Siti Nurhaliza. Jadi pidato manuskrip itu pidato yang menggunakan naskah. Jadi orang yang berpidato itu membaca naskahnya. Tuh yang banyak ya. Siti Nurhaliza, Syahril, Hadi, Iskandar. Nah, itu udah benar jawabannya. Jadi orang yang berpidato itu membaca naskahnya. Nah, yang kedua itu ada pidato memoriter. Ada yang masih ingat nggak pidato memoriter? Pidato Nah, iya benar, Syahril lagi. Jadi pidato memoriter kalau misalnya dari namanya aja memori, berarti ingatan, berarti pidatonya yang menghafal. Jadi dia menghafal naskahnya dulu, pidato tapi naskahnya dihafal gitu. Naskah pidatonya sudah ditulis kemudian dihafal, baru pidato di depan banyak orang gitu. Nah, itu pidato memoriter. Menghafal. Nah, itu benar. Syahril, Iskandar, Rangga Genio, Jazuli. Nah, ya memoriter itu menghafal naskahnya. Furqon. Ya, selanjutnya pidato ekstemporan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ekstemporan, dadakan. Wildan, ada yang beda nggak pendapatnya sama Wildan? Mendadakan, menunggu persiapan. Ayo, siapa lagi? Berpengalaman dan mahir. Yang menghafal naskah terlebih dahulu yang memoriter, Hijir. Menunggu ancang-ancang. Ancang-ancang apa? Gionio. Raka. Ini Raka ada. Ya, jadi yang ekstemporan itu yang tanpa persiapan. Tadi kalau misalnya dibilang dadakan boleh. Yang tanpa persiapan ya yang ekstemporan. Kemudian yang terakhir impromptu. Nah, iya benar Alfiano. Nah, kalau impromptu tadi yang dibilang sama si Siti Nurhaliza. Biasanya kalau impromptu itu orang yang sudah mahir atau yang sudah biasa berpidato. Nah, itu yang impromptu. Ya. Itu ya. Next. Nah, ini tujuannya nih. Memberikan informasi kepada pendengar. Tujuan pidato. Meyakinkan pendengar, menghibur, menggerakkan pendengar. Nah, tadi tuh karena pidato persuasif. Karena pidatonya persuasif. Nggak fokus Bu, ada mukanya Sarah.
Ya, jadi tujuannya meyakinkan pendengar, jadi mengajak, menggerakkan pendengar, menghibur. Kayak misalnya kalian mau ngajak teman kalian main, kalau tujuannya gak jelas, pasti teman kalian gak mau. Iya, Sarah, jarum pentulin dulu. Bisikan sana nih. Bantu dia nih. Jadi berkenal. Ya, yaitu tujuannya ada 4. Next. Bu, soalnya mana nih, Bu? Ya, nanti. Nah, ini tadi nih pidato manuskrip, pidato yang menggunakan naskah. Keuntungannya karena manuskrip, karena baca, jadi kata-kata yang dipilih lebih baik, dipilih dengan baik gitu. Jadi orang yang berpidato itu bisa menyampaikan pernyataannya dengan jelas gitu, karena sudah ditulis dan tinggal dibaca gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dalam bahan pidato dapat disusun kembali. Jadi biasanya kalau kita udah nyusun pidato, nanti kita baca dulu apa ada yang salah, ada yang kurang, ada yang kelebihan. Nah, nanti disusun kembali, diperbaiki. Nah, jadi yang disampaikan itu ya udah inti-intinya aja, udah poin-poinnya aja. Karena apa? Karena udah ada skripnya. Nah, kemudian yang ketiga, kefasihan bicara dapat dicapai dan diatur karena tinggal baca. Jadi bicaranya pun pasti fasih, ya kan? Yang terakhir, hal-hal yang menyimpang dapat dihindari. Jadi kalau kita udah nulis, tinggal dibaca, pasti kan, oh ini kata-kata ini nggak pantas nih disampaikan di sini, jadi bisa dihindari. Gitu. Next. Nah, yang selanjutnya tadi pidato memoriter. Nah, itu yang dihafal. Tadi benar kata Syahril, kata Juwita. Memoriter itu yang kata Zikri. Siapa lagi tadi? Iskandar. Saya, Bu. Nah, Saya, Bu. pidato memoriter itu yang mengandalkan memori kita atau hafalan. Jadi dihafal, pidatonya dihafal, udah ditulis kemudian dihafal. Kelemahannya mungkin kalau misalnya pidato memoriter karena dihafal, kalau nanti ada di tengah-tengah ada satu poin yang kita lupa, kesananya pasti akan ngeblank gitu. Kelemahan pidato memoriter gitu. Mungkin kelebihannya hampir mirip sama si yang tadi. Cuma kalau orang udah ngeblank pasti kata-katanya takutnya yang keluar malah sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan di tempat itu. Jadi kalau misalnya keuntungannya itu kamu pidatonya bisa lancar, tapi kalau kamu udah hafal, kalau misalnya di tengah jalan kamu kesandung, terus aduh tadi apa ya, jadinya lupa gitu. Nah, itu bakal jadi kelemahan si pidato tadi. Kalau kalian mulai lupa satu bagian aja, nah nanti kesananya pasti akan kesulitan gitu. Next. Nah, pidato impromptu. Nah, ini pidato yang tiba-tiba atau spontan atau tanpa persiapan sebelumnya. Nah, keuntungannya impromptu ini lebih mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya. Jadi karena dia tanpa persiapan, jadi dia mengomentari yang ada di sekitarnya aja. Jadi dia menyampaikan apa yang ada di sekitarnya aja. Jadi biasanya keresahan-keresahan yang ada dalam pembicaranya yang keluar gitu. Atau mungkin yang kedua itu gagasan dan pendapat pembawa pidato datang secara spontan. Nah, itu tadi karena lihat yang ada di sekitar, misalnya lebih mengomentari ke acaranya atau mengomentari kegiatan yang saat itu dia isi gitu.
Ya. Next. Nah, yang selanjutnya pidato ekstemporan. Bisa dibilang adalah jenis pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Nah, ini kalau misalnya ekstemporan ini biasanya orang yang sudah biasa berpidato atau juru pidato yang sudah mahir. Orang-orang yang sudah mahir dalam berpidato, jadi nggak usah disusun naskahnya. Jadi tinggal, poin yang mau disampaikan A, B, C, D, udah cuma itu aja. Nanti selebihnya ya udah diinin aja, berjalan aja karena udah biasa, jadi udah terbiasa. Jadi kalaupun poinnya udah, yang penting poinnya udah kepegang nih A, B, C, D yang mau disampaikan ada A, B, C, D. Jadi nggak usah disusun lagi, tinggal disampaikan aja menggunakan bahasa sendiri. Gitu ya. Next. Nah, ini yang terakhir ada struktur pidato persuasif. Nah, itu ada 3, ada pembuka, isi, dan penutup. Ya, di bagian pembuka itu ada salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah, isi itu ada isi pidato yang memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan, kemudian ada permasalahan yang diuraikan secara terperinci, kemudian ada bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Nah, itu ada kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, jadi gitu ya. Untuk tugas kalian di rumah silakan ditulis ya. Nah, ini tugasnya buku paket halaman 55 nomor 2, maaf. Halaman 55 nomor 2. Jadi ini sebenarnya tugasnya udah pernah Ibu kasih, tapi yang ngumpulin gak sampai 20 orang dari 4 kelas. Nih ya, kelas 9A itu nggak ada yang ngumpulin sama sekali. Kelas 9B yang udah ngumpulin cuma Aisyah, Bagas, Elsa, Farel, kemudian Farozi, Januar, sama Wildan. Enggak, cuma segitu aja. 9C cuma Aditya, Ahmad Herdiansyah, Ahmad Zaki, Muhammad Fadlu, Naufal, Prasetyo, Raden, sama Sofia. Kemudian 9D cuma Almifiana, Safira, sama Siti Nurhaliza. Jadi yang merasa namanya udah Ibu sebut nggak usah ngerjain lagi. Sisanya yang belum ngerjain aja yang ngerjain. Jadi kayak Almifiana, Siti Nurhaliza, Wildan nggak usah ngerjain karena udah ada nilainya. Kalau yang belum baru Ibu tunggu ya. Nanti linknya Ibu share lewat grup WhatsApp. Ya. Ya, kenapa Ilham? Iya, nanti Ibu kirim linknya lewat grup WhatsApp ya. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ-YPI. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.